Kamu nggak apa-apa kan sayang? Kamu mual nggak? Apa pusing? Anga nggak apa-apa kok mas, Anga baik-baik aja, mas nggak usah khawatir. Mas cuma takut kamu kenapa-napa sayang. Aditya sudah lebih dari 3 kali menanyakan keadaan Anga itu sejak pesawat mereka take off. Aditya hanya tak ingin terjadi apa-apa pada Anga dan kandungannya. Kondisi janin Anga yang masih tergolong lemah membuat Aditya begitu was-was. Dia takut jika Anga kembali mengalami pendarahan di saat pesawat masih mengudara. Nggak apa-apa kok mas, nanti kalau ada apa-apa pasti Anga bilang. Iya sayang, Aditya tak melepaskan tangan istrinya sama sekali. Tangannya selalu menggenggam tangan Anga dengan sesekali mengusapnya begitu lembut. Perhatian, kasih sayang dan juga kelembutan itulah yang membuat Anga semakin jatuh cinta pada suaminya itu. Kamu kenapa kok senyum-senyum gitu lihatin mas? Ada apa di muka mas? Aditya mengusap wajahnya, mana atau ada sesuatu yang menempel di sana. Anga meraih tangan Aditya itu, kini kedua tangan mereka saling menggenggam. Nggak ada kok mas, Anga cuma lagi lihatin suami Anga ini. Emang kenapa lihatin mas sampai segitunya? Nggak apa-apa kok mas, Anga cuma mau bilang kalau Anga cinta banget sama mas Adit. Anga tak bisa menyembunyikan wajahnya yang memerah. Tentu saja dia malu mengatakan itu pada suaminya. Anga hanya bisa menyusupkan wajahnya di lengan Aditya untuk menyembunyikan rona wajahnya. Mas juga cinta banget sama istri mas ini, Aditya gemas dengan tingkah istrinya. Tapi ngomong-ngomong mas seneng loh kalau kamu mulai berani bilang cinta duluan kayak gini. Udah ah mas, Anga malu, suara Anga tertahan di bahu Aditya. Ngapain malu, kan sama suami sendiri. Mas suka kok, Aditya mengacak rambut Anga yang kepalanya ia sandarkan di bahunya. Ya malu aja pokoknya, entar mas Adit godain terus. Iya deh iya mas nggak maksa. Yang penting mas udah tahu isi hati istri mas ini. Pesawat yang mereka tumpangi mendarat dengan mulus di Jakarta. Mereka berdua juga langsung menuju rumah dengan menggunakan taksi online. Mereka hanya tinggal menunggu Karyo dan Bejo yang akan tiba sore hari nanti. Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di rumah ya dek. Aditya langsung memeluk istrinya dari belakang. Padahal mereka saja baru masuk dan Anga juga belum sempat duduk. Iya mas, Anga lega rasanya. Anga menyambut baik pelukan dari suaminya itu. Dia mengusap tangan Aditya yang melingkar di pinggangnya. Maaf ya, ini masih kontrak. Sebenarnya sih mas udah ada rencana beli rumah, udah ada yang mas pertimbangkan juga. Nggak jauh dari sini kok, rumahnya nggak terlalu besar tapi nyaman. Kapan-kapan mas ajak kamu ke sana ya sayang. Anga berbalik menghadap Aditya tapi tetap membiarkan rubuhnya dalam dekapan suaminya. Jadi mas udah mau beli rumah di sini. Baru lihat-lihat aja sih. Mas juga mau ajak kamu buat lihat sendiri, nantinya kamu suka apa enggak. Mas, gimana kalau kita pertimbangkan permintaan ibu kemarin mas? Permintaan yang mana? Kemarin kan ibu minta kita buat pulang ke Jogja kalau Anga mau melahirkan. Memangnya kamu mau dek, tapi omongan ibu itu jangan terlalu dipikirkan. Permintaan ibu juga bukan suatu keharusan buat kamu. Mas nggak mau kamu terpaksa hanya karena permintaan ibu. Mas nggak masalah kok kalau tinggal di Jakarta selamanya. Kita cari rumah di sini aja, asalkan kamu nyaman. Sekali lagi, Anga merasakan betapa beruntungnya dia mendapatkan suami seperti Aditya. Pria itu selalu saja mementingkan Anga, perasaan Anga dan kenyamanan Anga yang selalu dinomorsatukan. Bahkan Aditya rela meninggalkan kemewahan yang diterima di rumahnya demi tinggal bersama Anga di Jakarta. Tapi mas, kalau di sana kan ada ibu dan yang lainnya. Anga mau kok tinggal sama ibu. Anga seneng karena akhirnya Anga punya ibu lagi. Anga nggak terpaksa kok mas. Tapi semua keputusan ada di tangan mas. Kalau emang mas mau di sini, ya udah, Anga ikut keputusan mas. Jadi kamu mau kalau mas ajak tinggal di Jogja selamanya? Anga mau tinggal dimanapun asalkan sama mas. Karena sekarang cuma mas yang Anga punya. Jadi nggak ada masalah mau tinggal di mana aja. Anga tak mau egois. Meski dari dulu Aditya Cangkul terpisah dengan ibunya, tapi Anga yakin kalau sebenarnya Aditya juga ingin selalu dekat dengan wanita yang sudah melahirkannya itu. Apalagi sekarang ibunya sudah berubah banyak. Anga semakin yakin kalau Aditya pasti ingin kembali ke tanah kelahirannya. Ya udah, kita selesaikan semua urusan kita di sini. Kerjaan mas dan kuliah kamu. Setelah itu kita pulang ke Jogja ya. Anga bisa melihat binar bahagia di mata suaminya itu. Iya mas. Tapi mulai besok ajari Anga bahasa Jawa ya. Biar besok waktu di sana Anga udah bisa dikit-dikit, kata Anga sambil menyatukan telunjuk dan ibu jarinya seperti ingin mencubit. Siap sayang,
Pokoknya mulai besok kamu Mas jadikan kamu mbah-mbah Jawa. Anga tertawa lepas membayangkan dirinya bisa berbahasa Jawa yang medok seperti ibu mertuanya. Tapi gimana kerjaan Mas? Kamu takut Mas jadi pengangguran di Jogja ya? Bukan gitu Mas. Kamu tenang aja sayang. Mas bisa ajukan pindah tugas ke cabang Jogja. Kalau enggak ya Mas resign aja. Kan Mas udah pegang salah satu pabrik milik Bapak di Jogja. Oh iya, Anga menepuk jidatnya sendiri. Kenapa sayang? Anga lupa kalau Mas ini keturunan ningrat yang kaya raya. Cek, ngejek Mas kamu ya, Ah, ampun Mas. Anga memekik tak tahan karena Aditya menggelitik pinggangnya. Zal, mana sampel batik untuk Pak Hanif? Udah siapkan. Sudah beres Mbak. Ini sampelnya sudah saya masukkan. Rizal menunjukkan kotak berwarna hitam berukuran sedang sebagai tempat untuk kain batik milik Hanif yang desainnya sudah disetujui beberapa hari yang lalu. Oke, ayo kita berangkat sekarang. Ajak Ajeng pada Rizal dan Raka. Sayang, apa nggak sebaiknya aku sama Rizal aja yang ketemu sama Pak Hanif? Kenapa emangnya? Ingat ya Mas, yang atasan di sini itu aku, bukan kamu. Jadi yang harusnya nggak usah ikut itu kamu. Sinis Ajeng. Bukan itu sayang, Mas cuma nggak mau kamu ketemu sama si Hanif genit itu. Mas nggak suka, Raka sampai geram mengatakannya. Terlihat jelas api kecemburuan di matanya. Genit, perasaan kamu aja kali. Dia biasa aja tuh, asik diajak ngobrol. Jawaban Ajeng justru semakin membuat hati Raka panas. Dengan terang-terangan Ajeng memuji pria lain di depannya. Mbak Ajeng, mungkin Mas Raka cemburu kalau Mbak Ajeng terlalu sekat dengan Pak Hanif, sahut Rizal yang mengerti suasana hati atasannya itu. Ajeng menatap manik mata suaminya, mencari tahu tentang apa yang Rizal katakan tadi. Siapa yang cemburu? Aku nggak mungkin cemburu sama laki-laki kayak Hanif itu. Beda level, gantengan juga aku daripada dia. Kilah Raka karena tak ingin malu jika rasa cemburunya itu diketahui oleh Ajeng. Jelas-jelas saat pertemuan pertama mereka dengan Hanif langsung membuat Raka tak suka. Kenapa juga Ajeng masih belum paham? Ya udah kalau gitu kita berangkat sekarang. Nggak ada masalah kan? Tapi sayang, Raka menahan tangan Ajeng. Apalagi, kesal Ajeng. Iya oke, Mas ngaku kalau Mas cemburu. Mas nggak suka kamu dekat-dekat sama Hanif. Kita ketemu sana dia sekarang tapi biar Mas yang bicara, kamu cukup diam di samping Mas ya. Rasanya malu sekali mengakui perasaannya di depan Ajeng, apalagi ada Rizal di sana. Tapi mau bagaimana lagi, Raka memang tak mau melihat istrinya terlalu dekat dengan pria lain. Apalagi dengan Hanif. Sebagai sesama pria tentu saja Raka tahu kalau Hanif tertarik dengan istrinya. Dari tatapan mata Hanif yang selalu tertuju pada Ajeng dan cara bicara Hanif, juga bagaimana Hanif terus mencari topik untuk memancing Ajeng bicara, itu sudah cukup membuktikan jika Hanif menyukai istrinya dan Raka tidak suka itu. Kita lihat aja nanti, sahut Ajeng sambil mengedikkan bahunya. Dia menjawab dengan enteng pengakuan Raka tadi. Ayo Zal, Ajeng melenggang pergi. Baik Mbak, loh sayang, tunggu dong. Rizal menoleh pada bosnya dengan senyum mengejeknya. Tak disangka jika bos yang sebelumnya begitu tak menginginkan istrinya, kini jadi budak cinta seperti itu. Ngopo mesam-mesam koyo ngono. Awas yo Zal, kenapa senyum-senyum kayak gitu? Awas ya Zal. Ancam Raka pada Rizal yang terlihat sedang mengejeknya. Ketiganya telah sampai di kantor milik Hanif. Jika sebelumnya mereka bertemu di sebuah restoran, kini Hanif meminta mereka untuk datang ke kantornya. Selamat siang Pak Raka, Bu Ajeng, sambut Hanif dengan begitu ramah. Senyum di bibir Hanif juga begitu lebar untuk menyambut mereka, hingga membuat Raka menjadi risih. Selamat siang Pak Hanif, Ajeng ingin mengulurkan tangannya untuk menerima uluran tangan Hanif. Tapi dengan begitu cepat Raka telah mendahului Ajeng. Sementara tangan Raka yang satunya lagi ia gunakan untuk meraih tangan Ajeng dan menggenggamnya dengan erat. Monggo silahkan duduk, pinta Hanif pada tamunya. Dia mencoba bersikap biasa saja meski dia melihat apa yang Raka lakukan tadi. Ajeng pun sempat mendelik tajam pada suaminya itu, tapi Raka sama sekali tak peduli. Jadi seperti yang telah asisten saya sampaikan kemarin Pak, kedatangan kami kemari ingin memberikan sampel batik pilihan Pak Hanif kemarin. Silahkan diperiksa dulu detailnya, barangkali ada yang masih kurang menurut Pak Hanif. Raka langsung mendahului Ajeng begitu istrinya itu ingin membuka mulutnya. Seperti yang Raka katakan tadi kalau Raka yang akan bicara pada Hanif dan melarang istrinya itu untuk bicara apapun di sana. Pokoknya Raka tak ingin memberikan ruang sedikitpun untuk pria lain mendekati istrinya.
Rizal langsung membuka kotak yang dibawa tadi. Memperlihatkan sample yang telah dibuat sebagus mungkin untuk Hanif. Silahkan Pak. Hanif mulai melihat dan menyentuh batik dengan kain yang begitu halus itu. Dia menang memesan batik dengan kualitas premium untuk karyawannya. Bagus, ini sudah sangat sesuai dengan apa yang Mbak Ajeng jelaskan kemarin. Tentu saja Pak Hanif. Kami memang mengusahakan yang terbaik untuk semua klien kami termasuk Pak Hanif. Lagi-lagi Raka mendahului Ajeng yang ingin bicara. Tindakan Raka itu tentu saja membuat Ajeng geram. Dengan kesal Ajeng mencubit paha Raka begitu keras. Namun Raka bisa mengendalikan dirinya, pria itu terlihat tak merasa kesakitan sama sekali padahal dia yakin kalau cubitan Ajeng membuat pahanya lebam. Dia justru menahan tangan Ajeng di pahanya. Sengaja memperlihatkan itu pada Hanif seolah-olah Ajeng sedang mengusap pahanya. Ajeng tak bisa lagi berkutik. Dia hanya bisa tersenyum kikuk di depan Hanif sambil menahan rasa malunya. Apalagi sepanjang mereka membicarakan bab pesanan Hanif pada pabrik milik Raka itu, tangan Ajeng tak lepas dari genggaman Raka. Kalau begitu kami pamit Pak Hanif. Terima kasih atas kepercayaan Pak Hanif pada pabrik kami. Saya mempercayakan semuanya karena memang hasil dari produksi Pak Raka memang berkualitas. Jadi saya yakin dan percaya begitu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak, saya pasti akan menyelesaikan semua pesanan dengan tepat waktu. Kami permisi dulu. Silahkan Pak Raka, Mbak Ajeng. Kami pamit Pak Hanif. Kalau ada apa-apa langsung hubungi saya saja. Ajeng sengaja memberikan senyum mautnya pada Hanif. Dia memang sengaja ingin membuat api di dalam hati Raka semakin berkobar. Baik Mbak Ajeng, saya sudah menyimpan nomor Mbak Ajeng. Lain kali saya akan langsung menghubungi Mbak Ajeng. Mata Hanif terlihat berbinar menyambut ucapan Ajeng itu. Tapi Pak Hanif kami permisi dulu Pak. Ajeng langsung memotong ucapan Raka lebih dulu. Dia tahu kalau suaminya itu pasti ingin melarang Hanif menghubunginya. Hati-hati Mbak Ajeng. Ajeng hanya membalas Hanif dengan senyum tipisnya lalu menarik Raka agar keluar dari ruangan itu. Kamu apa-apaan sih Yang? Kan Mas udah bilang Mas nggak suka sama dia. Kenapa kamu malah suruh dia hubungi kamu langsung? Omel Raka setelah keluar dari ruangan Hanif. Lah, emangnya kenapa? Kamu suka apa nggak suka aku juga nggak peduli. Ingat ya Mas, kita mau cerai, jadi boleh dong aku cari cadangan dulu. Astagfirullah Yang, istighfar. Mulut kamu ini kayaknya perlu dikasih pelajaran deh. Ayo, Raka segera menarik tangan Ajeng untuk menuju mobilnya. Sementara Rizal, masih di posisinya yang selalu menjadi penonton drama rumah tangga pasangan suami istri yang diambang perceraian itu. Cek, sabar Zal, jadikan ini pelajaran saat menikah nanti, ujar Rizal seorang diri.